Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Jamiatul Mukminin rahimakumullah, yang kami hormati dan kami muliakan seluruh yang hadir pada malam hari ini. Semoga kita semua diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambah keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang dimasukkan ke dalam surga Firdaus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Jamiatul Mukminin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan pengajian tafsir yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Beliau telah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Baqarah supaya menjadi pedoman untuk kita. Kemarin kita sudah membahas ayat ke 11, 12, 13, yaitu di awal surah Al-Baqarah ini Allah menjelaskan tentang tanda-tanda orang yang beriman dan bertakwa. Salah satunya yang paling inti adalah Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Yang mana Al-Qur'an ini itu tidak ada keraguan, ai la tasyakku. Jangan sampai kita ragu atas kebenaran Al-Qur'anul Karim. Mengapa? Hudal lil muttaqin. Al-Qur'an itu sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kita semua menjadi ahlul yakin akan kebenaran agama Islam, kebenaran Al-Qur'anul Karim, dan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua yaitu orang kufur atau kafir, non muslim yang mengingkari ajaran agama Islam. Kemudian ketiga, kemarin kita telah membahas tentang fi qulubihim marad. Mengapa orang munafik itu tidak beriman pada Allah? Fi qulubihim marad, karena di hati mereka ada penyakit. Kata para ulama, penyakit itu adalah ragu-ragu atas kebenaran Al-Qur'anul Karim, kebenaran sunnahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah fazadahumullahu marada, Allah menambah keraguan, penyakit di dalam hatinya. Walahum adabun alim, dan untuk bagi orang-orang yang munafik sisaan yang pedih, sebab mereka mendustakan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Jika dikatakan kepada mereka la tufsidu, jangan berbuat kerusakan di muka bumi, qalu innama nahnu muslihun, sesungguhnya kami itu adalah orang-orang yang berbuat baik, yang memperbaiki keadaan di dunia. Tetapi ala innahum musliduna walakin la yashurun. Tetapi Allah menegaskan bahwa mereka orang munafik itu adalah orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi ini, walakin la yashurun, tetapi mereka tidak merasakan. Ya. Jadi hendaknya kita jangan sampai merusak di muka bumi ini.
karena itu adalah salah satu sifat orang munafik. Kemudian wa idza qila lahum aminu kama amana nasu qalu anu'minu kama amana sufaha. Jika dikatakan kepada mereka aminu, berimanlah kalian, kama amanan nasu, sebagaimana imannya manusia yang lainnya, yaitu para sahabat. Qalu anu'minu kama amana subaha, apakah kami beriman sebagaimana imannya mereka, imannya orang-orang as-subaha, orang yang buta. Jadi orang munafik hatinya sakit itu biasanya suka merendahkan orang lain, menghina orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang bodoh. Walakin la ya'lamun, tetapi mereka tidak mengetahui kebodohan mereka. Jadi orang munafik itu senantiasa menganggap orang lain bodoh, padahal yang bodoh dirinya sendiri. Yaitu ayat yang telah kita jelaskan pada pertemuan kemarin. Pada malam hari ini kita akan membahas ayat ke-14 dan 15 surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Wa idza laqul ladzina amanu, wa idza, dan apabila, laku mereka orang-orang munafik bertemu alladzina amanu, bertemu dengan orang-orang yang beriman, qalu amanna, mereka akan berkata kami iman seperti kalian. Jadi ketika orang munafik ini bertemu dengan para sahabat zaman dahulu, itu mereka mengucapkan kita sama-sama mukmin, sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza khalau ila syayatinihim, tetapi ketika mereka pergi ke syayatinihim, ini jamaknya setan, setan manusia. Jadi manusia itu juga ada setannya, atau setan itu bisa berubah menjadi manusia. Siapa itu? Pemimpin Yahudi dan orang-orang kafir zaman dahulu dan sekarang. Jadi ketika mereka pergi bertemu dengan syayatinihim, pemimpin mereka, qalu inna ma'akum, mereka berkata kami bersama kalian. Jadi ketika bersama orang beriman, saya beriman atau kami beriman seperti iman kalian. Ketika bertemu dengan pemimpin mereka, kami juga bersama kalian. Maksudnya sama-sama ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama nahnu mustazi'un, sesungguhnya kami itu mengolok-olok mereka. Jadi iman mereka cuma pura-pura saja. Jadi munafik itu adalah sifat pura-pura. Ketika bertemu dengan orang beriman, saya beriman seperti kalian. Ketika bertemu dengan orang tidak beriman, kami juga bersama kalian. Bahkan menghina orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahayanya sifat nifak ini itu ada sifat pura-pura. Pura-pura baik di hadapan si A, kemudian pura-pura baik di hadapan si B, dan bahkan loyal kepada si C yang menjadi pemimpin mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan menghina si A ini kelompok yang enggak benar, kelompok yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kelompok yang sesat. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi salah satu sifat munafik adalah suka menghina orang lain, mengolok-olok. Maka Allah yastahzi'u bihim, Allah mengolok mereka. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kegelapan, dalam kejahatan mereka. Jadi orang yang munafik
itu hakikatnya mereka itu terombang-ambing dalam kejahatan. Ya, seperti yang terjadi di saat-saat ini, orang yang buat jahat, yang korupsi, yang membunuh, itu hakikatnya mereka itu terombang-ambing dalam kejahatan mereka, tidak akan tenang untuk selama-lamanya. Dan suatu saat Allah itu akan membuka kedok mereka dan membuka kejahatan mereka yang sekarang ini viral ini. Ya. Jadi Allah pasti akan membalas kejahatan siapa saja. Allah akan membuka kejahatan siapa saja, apalagi pembunuhan. Nauzubillah min dzalik. Jadi jangan sampai kita pura-pura ke si A, kemudian pura-pura ke B, pura-pura ke si C sambil menghina si A. Ini orang yang munafik. Kalau orang beriman itu akan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dihina, itu akan mendoakan yang menghina. Salah satu doa mustajab, misalnya kita dihina oleh seseorang. Ini fulan ini gini. Pokoknya jelek-jelek semua. Maka sikap orang beriman itu akan hudil afwa wa umar bil urfi wa alid anil jahilin. Maafkanlah mereka, bahkan mendoakan. Semoga rezeki engkau diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga engkau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah doa yang paling atau cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya kita dihina orang, dihina oleh siapa saja, nah ini kesempatan ini. Kesempatan kalau kita doa kepada mereka, insya Allah doa kita dikabulkan untuk kita. Kata malaikat, walaka mislu. Engkau akan mendapatkan apa yang engkau doakan kepada orang yang jahat tersebut. Makanya Wali Songo dulu, mengapa kok berhasil? Karena Wali Songo dulu itu mendoakan yang dulu zaman di Indonesia sini, Nusantara ini banyak yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Wali Songo itu hatinya luas. Hatinya luas mendoakan siapa saja yang berada di sekitarnya. Sehingga orang Nusantara ini atau Indonesia ini, warga negara Indonesia ini banyak berbondong-bondong masuk Islam. Mengapa? Karena Wali Songo ini dan para dai yang lainnya itu adalah hatinya luas, betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendoakan siapa saja, mendoakan kaum muslimin khususnya dan yang membencinya. Sehingga yang membencinya itu menjadi orang yang paling membela Wali Songo itu. Jadi ini bedanya orang munafik sama orang beriman. Orang munafik itu suka menghina, bahkan menyembunyikan integritasnya. Suka menghina ini fulan ini seperti ini. Kalau orang beriman itu mendoakan semoga diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi rezeki yang banyak, diberi kesehatan dan seterusnya. Jadi itu bedanya orang beriman dan orang yang munafik. Jelas ini? Ya, jadi ini soalnya di dunia ini ada dua makhluk ini dibagi dua. Ada yang mengikuti Nabi Adam alaihissalam, madhabnya Abawi atau kakek moyang kita, dan madhabnya iblis, syaitonir rajim. Kalau Nabi Adam itu ketika berdosa itu langsung tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau iblis ketika dosa tidak mau tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi madhabnya Nabi Adam alaihissalam itu ketika salah itu langsung minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya orang lain yang salah didoakan oleh Nabi Adam alaihissalam. Bedanya dengan iblis, dianya salah tapi menyalahkan orang lain. Nauzubillah min dzalik. Jadi itu bedanya orang beriman dan orang munafik. Ya, semoga kita semua betul-betul menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Makanya ketika di hari kiamat di dalam surat Al-Hadid ayat 13 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu unduruna naqtabis min nurikum qila rji'u wara'akum faltabisu nura." Pada hari kiamat orang munafik laki-laki dan munafik perempuan berkata kepada orang beriman, "Unduruna, lihatlah kami. Naqtabis min nurikum, kami akan mengambil cahaya engkau."
Jadi nanti semua orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, baik itu orang beriman dan orang munafik, itu diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh orang beriman itu terus sampai surga itu cahayanya tetap ada. Bagi orang munafik ketika sampai di jembatan Sirat tiba-tiba cahayanya padam. Maka mereka berkata kepada orang beriman, wahai orang beriman, yang orang beriman kan bercahaya sekali. Seperti masjid ini kan bercahaya. Itu berkata, wahai orang beriman, kami ingin cahaya kalian. Karena cahayanya mereka sudah padam. Kemudian Kilarji'u, maka dikatakan kepada mereka, orang munafik laki-laki dan perempuan tadi, pulanglah ke belakang. Mungkin cahayamu itu ketinggalan di belakang gitu. Ya ini karena apa? Mereka mengejek orang beriman, maka mereka diejek oleh Allah, dibalas. Allah nggak pernah mengolok-olok, Allah nggak pernah mengejek. Ini balasan saja, balasan atas ejekan mereka. Kemudian faltamisu nura, mungkin di belakang itu ada cahayanya, cahaya yang ketinggalan. Nah itu nggak mungkin, kalau sudah padam maka padam untuk selamanya. Makanya kita ngaji ini supaya apa? Supaya dapat cahaya yang bersinar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'an itu cahaya, Al-Qur'an itu nur, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Cahaya yang mendinginkan, cahaya yang membuat kita tentram, cahaya yang kita membuat bahagia dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Makanya ketika dipadamkan cahayanya oleh Allah, orang munafik ini bingung ke sana ke sini ke sana, ya seperti kita di hutan kalau nggak bawa lampu itu kira-kira bingung atau tenang? Pasti bingung. Mungkin nanti di belakang ada hewan buas yang macan atau harimau yang akan makan kita. Itu kalau ada cahaya itu kita akan aman dari binatang buas, dan aman misalnya ada lubang, kita selamat dari lubang tersebut. Makanya ketika Allah memadamkan cahaya mereka, faduriba bainahum bisuril lahu batinu fihi rahmah wa dhahiruhu min qablihi al-adab. Maka Allah langsung mengirim maka dikirimlah dinding yang mana dhahiruhu rahmah batinu fihi rahmah wa dhahiruhu min qablihi al-adab. Di dalamnya ada kasih sayang, tetapi di luarnya ada siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang munafik di hari kiamat itu gelap, tidak dapat cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika orang beriman melihat orang munafik itu kasihan. Karena apa? Karena suasana di hari kiamat itu sangat susah sekali. Maka orang beriman berdoa, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, sempurnakanlah cahaya untuk kami, waghfir lana, dan ampunlah dosa-dosa kami. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Makanya orang yang beriman itu akan kasihan kepada orang munafik. Sebaliknya orang munafik itu akan menghina orang beriman. Nah, itu bedanya. Kalau orang beriman itu insya Allah akan sayang, sehingga berdoa kepada Allah, ya Allah sempurnakanlah cahaya kami sehingga kami selamat di yaumul qiyamah ini, di hari kiamat ini, selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi ya, semoga dengan keberkahan Al-Qur'an ini kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, memandang makhluk yang lain dengan penuh kerahmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jelas ini? Ya. Jadi hendaknya jangan sampai kita menghina orang lain. Mengapa? Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 54, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang yang bertipu daya, membuat rekayasa, buat cerita bohong bahwa ini kayak gini, maka wa makarallah, Allah akan membuka kedok rekayasa mereka baik dunia sampai akhirat. Wallahu khairul makirin, karena Allah itu yang sebaik-baik membuat skenario. Jadi yang terbaik membuat takdir dan qada itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat keputusan terakhir itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita merekayasa apapun.
Karena kemarin kita membahas salah satu sifat munafik adalah idza hadasa kadzaba. Jika berbicara dia bohong. Idza wa'ada khana. Idza wa'ada ikhtalafa. Jika berjanji dia mengingkarinya. Jika utumina khana. Jika diberi amanat dia berkhianat. Jangan sampai kita melakukan 3 hal ini. Semoga kita selamat dari sifat-sifat munafik ini dan semoga kita semua betul-betul beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Makanya Allah berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinil insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrafal qawli ghurura." Dan seperti itulah kami jadikan setiap nabi aduan, musuh, syayatinil insi wal jinni, setan-setan dari golongan manusia dan jin. Jadi tadi di ayat pertama tadi, ayat ke-14, idza khalu ila syayatinihim, ketika mereka pergi atau menuju ke syayatin, setan-setan manusia, pemimpin mereka, itu mereka kami berkata, sesungguhnya kami bersama kalian. Mengapa? Karena Allah menciptakan untuk setiap nabinya, setiap nabi dan mengikuti pengikut para nabi, yaitu para ulama, itu ada musuh dari golongan jin dan manusia. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura, yang mana mereka saling membisikkan antara satu dengan yang lainnya, kerjasama atau kolaborasi. Kalau sekarang kan kolaborasi, tapi kolaborasinya dalam kejelekan. Nauzubillah min dzalik. Zukhrufal qawli ghurura. Ini seakan-akan indah. Skenario, rekayasa indah, tapi ghurura, menipu. Nauzubillah min dzalik. Jadi jangan sampai kita berbuat rekayasa untuk membohongi siapapun, karena itu adalah termasuk sifat-sifat setan dan sifat-sifat orang munafik. Jadi maka fakultu ya Rasulullah, saya berkata, ini hadis dari sahabat Sayyidina Abu Dar, ya Rasulullah, aulil insi syayatin, apakah manusia juga ada setannya, setan yang ada rambutnya? Kemudian kata Rasulullah, na'am, ya ada. Jadi di kelompok manusia juga ada setan-setan. Wa qaulu ta'ala qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Artinya mengolok, kami itu cuma bermain saja kepada mereka. Kami itu cuma main-main saja. Jadi jangan sampai kita merekayasa iman kita. Jangan sampai kita bermain dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan iman kita kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kalau kita main-main, maka termasuk ayat ini. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, maka minta berlindunglah kalian dari godaan setan yang terkutuk. Kemarin ada pertanyaan, apakah di Al-Quran ada lafaz a'udzubillahi minasyaitonir rajim? Jawabannya ada, yaitu fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Berlindunglah kalian dari setan yang terkutuk. Jika wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Jika kalian membaca Al-Quran, ingin baca Quran atau melakukan semua ibadah, maka bacalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya berlindung kepada Engkau ya Allah dari godaan setan yang terkutuk. Jadi kita mendoakan mereka dapat hidayah dan kita berlindung kepada Allah, semoga kita tidak dijadikan seperti mereka. Itu. Jadi karena orang munafik itu sisaan yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat 16, ulaikal ladzina istarau dhalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Yang mana mereka orang-orang munafik istarau, menjual dan jual beli kesesatan dengan kebaikan. Jadi orang munafik aslinya dia tahu bahwa agama Islam itu benar, tapi dia menjual agamanya untuk mendapatkan dunia yang remeh-temeh ini. Ya, jangan sampai kita menjual agama kita untuk mendapatkan dunia kita. Karena ini ada di
surat Al-Baqarah ayat 16, ulaikal ladzina istarau dhalalata bil huda. Jika kita kolaborasi dengan setan, maka kita seperti menjual agama kita untuk mendapatkan dunia yang remeh-temeh, untuk dapat uang yang tidak seberapa, kita menjual agama kita. Naudzubillah min dzalik. Atau menjual belikan agama, membuat agama itu supaya dapat dunia. Naudzubillah min dzalik. Maka Allah berfirman, "Fama rabihat tijaratuhum." Maka dagang mereka, jual beli mereka itu tidak akan untung, pasti ruginya. Wa ma kanu muhtadin, dan mereka itu tidak dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya itu. Jadi jangan sampai kita menjual agama kita untuk mendapatkan dunia yang sedikit ini, dunia yang sebentar ini. Mengapa anak bayi itu nangis? Karena dunia ini sebentar. Di kandungan ibu, di rahimnya ibu itu aslinya lebih baik daripada dunia. Di alam arwah itu lebih luas daripada dunia. Makanya ketika bayi itu lahir di dunia itu nangis. Mengapa? Dari tempat yang luas ke tempat sempit. Alam ruh itu sangat luas sekali. Ketika bayi lahir di muka bumi ini, semuanya pasti nangis. Kira-kira ada yang tertawa nggak bayi? Pasti nangis. Ya. Kalau ada yang tertawa, jadi bayi itu pasti nangis. Mengapa? Karena dari tempat yang luas ke tempat yang sempit ini, itu sempit ini. Nanti ketika kita meninggal dunia, itu dari alam dunia ke alam barzakh. Alam barzakh itu lebih luas daripada dunia ini. Jadi jangan sampai kita menggadaikan, menjual belikan keimanan kita dengan dunia apapun, dengan dunia yang remeh. Kata Rasulullah SAW nanti di ayat-ayat berikutnya, seandainya dunia itu mulia di sisi Allah, itu Allah tidak akan memberikan makanan kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dunia itu mulia di sisi Allah seperti satu sayap ekor nyamuk, maka Allah akan memberikan makanan, tidak memberikan makanan kepada orang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah masih memberikan makanan. Berarti dunia itu tidak mulia seberat satu sayap ekor nyamuk. Jadi jangan sampai kita gadaikan iman kita dengan dunia yang hina ini. Tetapi tetap harus kerja, harus berusaha, karena al-iktisabu sunnati wa tawakkulu halati. Bekerja adalah sunnahnya Rasulullah SAW, dan bertawakal adalah keadaannya Rasulullah SAW. Jadi jangan sampai kita memperjualbelikan agama, karena itu adalah sesuatu yang rugi, sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kita semua dikuatkan agamanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua dikuatkan keimanannya, ketakwanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka Allah berfirman, "Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin." Ai qad wallahi sani'uhum wa qad wallahi ra'aituhum kharaju minal huda ila dhalalah wa minal jama'ah ila fiqh, minal amni ila khawfi, wa min sunnah ila bid'ah. Jadi orang yang memperjualbelikan agama itu seperti orang yang keluar dari hidayahnya Allah ke arah kesesatan, dari kelompok yang benar ke kelompok yang salah, dari sesuatu keamanan menuju ke suatu ketakutan, kesesatan, dari sunnahnya Rasulullah menuju ke dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaknya itu wa ta'awanu 'ala birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Hendaknya kalian saling tolong menolong karena Allah, karena kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tolong menolong wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan sampai kita tolong menolong atas dosa dan permusuhan.
Salah satu menjual agama adalah memprovokasi orang untuk saling mencaci maki. Nah, ini sifat munafik. Jangan sampai kita saling menghina antara satu dan yang lainnya. Kalau bisa kita saling salam. Ketika ketemu dengan siapapun kita membaca assalam. Assalamualaikum. Kemudian dijawab waalaikumsalam. Artinya apa? Assalamualaikum. Semoga keselamatan dan kebahagiaan untuk kalian. Nah, itu indahnya Islam. Islam mengajarkan kita untuk menebar keselamatan. Ada tiga sifat minimal yang diajarkan Rasulullah supaya kita masuk surga adalah usus salam, sebarkanlah salam. Jadi ketemu siapa saja hendaknya kita salam. Kemudian sambil senyum, karena senyum adalah sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu ke arah saudaramu itu adalah sedekah. Jadi hendaknya kita terbakan salam. Perluas hubungan kita kepada sesama manusia dengan penuh kasih sayang, penuh rahmat. Jadi hendaknya kita saling menyayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti di hari kiamat Allah akan memanggil innal mutahabbina bi jalali fi dilli yaumil arsi fi dilli arsillah fi dilli arsi. Sesungguhnya saling mencintai karena Allah itu akan berada di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang beriman itu akan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Karena di dunianya setiap hari itu saling menebar salam. Yang kedua adalah memberikan makanan kepada yang membutuhkan, baik yang keluarga atau teman. Yang ketiga adalah shollu bil laili wan nas yam. Salatlah salat malam atau salat tahajud. Karena afdhalus sholati ba'dal maktubati ba'da sholatil maktubati al mafrudati sholatul lail. Sebaik-baik salat setelah salat fardu adalah salat malam. Jadi minimal kita melaksanakan 3 hal, yaitu menebarkan salam, kemudian memberikan makanan, yang ketiga adalah salat malam. Semoga kita semua diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Silakan ada pertanyaan. Ya. Kan kalau ibadah itu mencegah dari perbuatan yang tidak baik. Ya. Tapi kenapa orang Islam sini punya korupsi, bicara sombong, sok banget? Apa itu termasuk setan? Ya penting. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang sangat bagus dari Pak Hidayat. Apakah yang masih maksiat itu termasuk golongan setan? Jawabannya, artinya setan sendiri adalah jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi aslinya setan itu artinya jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Makhluknya Allah ada namanya manusia. Kemudian ada namanya malaikat dan ada namanya jin. Iblis itu dari golongan jin, dari api. Kalau manusia dari tanah. Kemudian malaikat dari cahaya. Setan itu anak cucunya iblis. Itu pasti jin, pasti jinnya. Apakah manusia itu termasuk setan? Ya, kalau dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya termasuk kalau kita bermaksiat kepada Allah maka kita setona, jauh dari rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan kita menghina orang yang maksiat. Kalau kita menghina berarti kita termasuk orang munafik. Karena orang munafik itu suka menghina. Itu. Jadi maksudnya ayat ini supaya kita membenci maksiatnya, membenci perbuatannya, bukan orangnya. Karena orangnya ini mungkin bisa tobat, bisa dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apakah orang yang maksiat termasuk golongan setan? Ya.
tetapi kita nggak boleh menghina, bahkan kasihan. Ya Allah, mengapa mereka jauh dari rahmat Allah? Maka didoakan semoga dapat hidayah dan didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti metodenya Wali Songo ini, yang jauh didekatkan, yang belum masuk Islam dimasukkan Islam. Bukan seperti sekarang yang sudah Islam dikafirkan. Naudzubillahi min dzalik. Kalau misalnya sudah masuk Islam ya kita bina, walaupun nasihat ya kita. Makanya ada pengajian ini supaya apa? Supaya kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita salah, ya kita ngaku saja bahwa kita salah. Makanya ketika Nabi Adam itu maksiat, bukan maksiat, tidak melaksanakan perintah Allah karena ini sudah takdirnya Allah, maka membaca doa Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami mendolimi kami sendiri. Wa illam taghfir lana, jika Engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, tidak memberikan kasih sayang kepada kami, lanakunanna minal khasirin, maka kami termasuk orang-orang yang rugi. Maka orang maksiat itu apakah setan? Iya, jauh dari rahmat Allah. Tapi kita nggak boleh menghina. Kalau bisa kita doakan semoga dapat hidayah, dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena maksiat itu sedih, tidak tenang. Kalau kita maksiat itu tidak akan tenang. Tadi yang korupsi, yang membunuh itu hatinya tidak tenang. Mengapa dia korupsi, membunuh? Karena hatinya tidak tenang. Kalah dengan syaitanir rajim. Maka disunahkan atau dianjurkan bagi kita untuk berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian baca istighfar. Maka kemarin di hari Asyura ini termasuk hari tanggal 10 kemarin, hari apa itu? Hari Senin, sekarang hari Rabu. Itu hari di mana Allah menerima taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam baca Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin selama 40 tahun. Baru 40 tahun baru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di hari Asyura ini. Jadi hari Asyura kemarin adalah hari kemenangan para nabi, hari rayanya para nabi. Di situ Nabi Adam diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari Asyura Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim diselamatkan dari apinya Raja Namrud. Dan di hari Asyura itu Nabi Nuh alaihissalam selamat dari badai, dari banjir yang sedunia. Kemudian Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun, sehingga Fir'aun itu tenggelam di Lautan Merah. Jadi kita tidak boleh membenci maksiatnya, tidak boleh membenci pelakunya, tapi yang kita benci adalah maksiatnya. Maka kita belajar Al-Quran ini supaya apa? Supaya tahu mana hak, mana batil, mana yang benar, mana amal soleh, mana yang batil, mana maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambil berharap semoga kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi pertolongan bisa melaksanakan taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jelas ini Pak Hidayat? Silakan. Ya, orang yang mengafirkan orang. Iya. Ya. Tapi ya kita tahu dia begitu sifatnya, tapi kita munafik dulu gitu. Kadang-kadang suka ada yang seperti itu. Ya. Ya. Apakah itu akan berbalik kepada kita sendiri? Ya. Jadi secara global, apakah kita menuduh seseorang, kejelekan seseorang itu benar atau tidak? Apakah itu nanti akan kembali kepada kita sendiri? Ya. Ya, terima kasih. Apakah ini ada pertanyaan dari Bapak Ketua TKM Masjid Jamiatul Mukminin, apakah kita boleh menyebut orang lain munafik yang mana orang itu mengafirkan orang lain? Jawabannya hendaknya kita mendoakan, bukan menyebutnya, mendoakannya. Ya, kita ajak ngomong baik-baik. Jangan sampai kita menghinanya. Kalau kita menghina berarti kita sama dengan mereka. Jadi gak ada habisnya, nanti muter aja itu. Betul. Jadi
Kalau mereka berbuat seperti itu, ya kita ajak baik-baik, ajak empat mata, diajak makan. Kalau bisa dia apa tadi? Sunnahnya Rasulullah itu memberikan makanan kepada orang lain. Supaya apa? Supaya tahabbu, saling memberikan hadiah, memberikan apa? Bonus atau hadiah kepada orang lain, tahabbu, maka kalian akan saling mencintai. Jadi misalnya ada orang yang sukanya mengafirkan orang, menghina orang, ya kita dekati dengan baik. Kita kasih hadiah kalau bisa, kasih uang kalau bisa. Kalau punya uang banyak, ya ini saya kasih uang hadiah untukmu. Maka dia langsung mikir, ini hadiah untuk apa? Mungkin dengan hadiah kita ini dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada menemukan orang-orang seperti itu, jangan menghina mereka. Kalau menghina mereka, berarti kita sama dengan mereka. Kalau orang beriman itu minimal mendoakan mereka. Atau kalau punya uang banyak, ya kasih uang. Atau punya makanan lebih, kasih makanan. Itu. Mungkin dengan makanan kita, dengan uang kita, mereka dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti Wali Songo ini, Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati, dan semuanya sunan ini betul-betul mengikuti sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya banyak penduduk negara Indonesia ini masuk Islam berbondong-bondong tanpa perang. Ini sehingga Indonesia sekarang ini negara Muslim terbesar sedunia. Ini berkat dakwahnya Wali Songo yang betul-betul mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya ada yang menghina, itu didoakan. Kalau bisa dikasih hadiah, atau dikasih makanan, atau kasih uang. Kalau punya uang banyak dikasih 1 juta, nah, itu senang dia. itu luar biasa itu. Insya Allah dengan hadiah kita itu mereka taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu bedanya orang beriman dan orang munafik. Kalau orang beriman itu menebarkan rahmat. Kalau punya uang kasih uang. Kalau punya makanan kasih makanan. Itu. Makanya itu bedanya orang beriman dan orang munafik. Ya, semoga kita betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita diwaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita beri ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, bisa mengucap dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan semoga kita semua dimasukkan ke dalam surga firdaus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi azida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'ali sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima uliq wal khadim ma sabaq. Nasir al-haqqi wal haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala haqq qadri wa al-'alim. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله حجة لنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا مباركا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة على الأبرار يا عزيز غفار يا رب العالمين. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم يا الله، وارزقنا النظر إلى وجهنا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا بعافية السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك والعزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اهدنا الصراط المستقيم وبالله توفيق الهداية ورضا والعناية والله موفق الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.